Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang manusia dan agama, yaitu materi pada bab 2. Tentang manusia menurut ilmu pengetahuan. Menurut ilmu pengetahuan, kejadian manusia adalah berdasarkan kepada teori evolusi, yaitu teori yang menganggap bahwa jenis-jenis hewan dan tumbuhan yang ada sekarang tidak lahir menurut wujud seperti sekarang ini. Teori ini berpangkal pada penemuan landmark 1744 sampai 1829 dan diilmiahkan oleh Charles Darwin pada tahun 1882 dengan memberikan dasar-dasar data, namun teori ini sangat lemah. Yang kedua, tentang agama menurut ilmu pengetahuan. Agama diartikan sesuatu yang tidak kacau dan tidak ilmiah. Sebab, jika pernyataan agama adalah sesuatu yang tidak kacau, di balik susunan menjadi sesuatu yang tidak kacau adalah agama, maka semakin kacau hasilnya. Maka, menurut pendapat kedua agama, adalah cara-cara sampai kepada keredahan Tuhan. Pengertian agama secara terminologis adalah pengakuan manusia tentang adanya yang suci secara insyaf ataupun sadar bahwa ada satu kekuatan yang memungkinkan melebihi segala yang ada. Kekuatan ini yang dianggap sebagai asal atau sang pencipta segala yang ada. Tentang kekuatan ini bermacam-macam bayangan terdapat pada diri manusia. Demikian pula cara membayangkannya. Demikianlah Tuhan dianggap manusia sebagai tenaga gaib di seluruh dunia. Tenaga gaib ini dapat menjelma antara lain dalam alam animisme dan atau dalam diri manusia, yaitu Yesus Kristus. Kata agama dalam bahasa Indonesia dianggap semakna dengan kata asing, yaitu religi. Dalam bahasa Inggris ditulis religion. Dan dalam bahasa Belanda, religi, di samping religi ada lagi godsdienst. Secara etimologi, religi mungkin sekali berasal dari bahasa Latin, yaitu religer ataupun religer, yang berarti hati. Dan pengertian asal observasi berpegang kepada kaedah-kaedah atau aturan yang ketat. Kalau manusia menurut Islam, ada beberapa konsep, yaitu 7 konsep. Kalau konsep dari Al-Bashar, manusia adalah makhluk biologis. Konsep ini mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki kebutuhan biologis seperti memelihara diri, yang meliputi makanan, minum, dan beradaptasi dengan lingkungan, dan berkembang jenis kebutuhan seksual yang diikat oleh tata aturan Tuhan melalui agama. Yang kedua, ada konsep al-insan. Kalau konsep al-insan ini berakar pada nasia, yang berarti lupa. Kata ini mengacu pada potensi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Potensi tersebut ada potensi positif, ada juga potensi negatif. Kalau potensi positif yaitu tumbuh dan berkembang secara fisik, yaitu pada surah Al-Mu'minun ayat 14. Ayat 12 sampai ayat 14. Potensi mental ada spiritual, yaitu pada surah Ar-Rahman ayat ketiga dan keempat. Menguasai ilmu pengetahuan melalui proses pembelajaran tertentu pada surah Al-Alaq 4-5. Kemampuan mengenali Tuhan ada pada surah Al-A'raf ayat 172. Sedangkan potensi negatif yaitu cenderung mengingkari nikmat, tidak berterima kasih, sombong bila telah berkecukupan. Kalau konsep yang ketiga yaitu konsep An-Nas. Konsep ini menganggap manusia sebagai makhluk sosial. Manusia diciptakan sebagai makhluk bermasyarakat yang berawal dari pasangan laki-laki dan wanita. Kemudian berkembang menjadi suku dan bangsa yang saling mengenal dalam kehidupan sosial. Kalau konsep yang keempat ada Bani Adam. Konsep ini menunjukkan bahwa keseluruhan manusia pada dasarnya adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dengan konsep ini maka semua manusia adalah bersaudara yang dahulunya adalah satu umat kemudian berselisih. Ada pada surah Yunus ayat 19. Konsep ini juga menyatakan bahwa manusia dinilai sama derajatnya.
tidak memandang status sosial. Yang membedakan adalah nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau konsep yang kelima ada abdi Allah. Berarti abdi ataupun hamba Allah. Kepemilikan Allah adalah mutlak yang sempurna. Pengabdian tersebut meliputi yang A. Menyadari sepenuhnya bahwa apa yang dimiliki termasuk dirinya sendiri adalah milik Allah dan berada dalam kekuasaan Allah. Mengarahkan seluruh sikap dan aktivitasnya senantiasa mengarah pada usaha untuk memenuhi perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangannya. Dalam pengambilan keputusan senantiasa mengaitkan dengan izin Allah. Oleh itu, sebagai abdi Allah, seluruh aktivitas dan peranan yang dilakoni oleh manusia harusnya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada surah Al-Bayyinah dan surah Az-Zumar penjelasnya. Yang keenam ada konsep khalifah Allah. Dengan konsep ini maka manusia merupakan khalifah di bumi karena bentuk kemuliaan dan kesempurnaan penciptaan manusia dibanding makhluk Allah lainnya sebagai khalifah. Manusia merupakan pemegang hak, pengelola dan wakil Tuhan di muka bumi sehingga harus menjalin hubungan baik secara vertikal dengan Tuhan dan secara horizontal dengan seluruh makhluk ciptaan Allah untuk menjaga hubungan yang harmonis di alam semesta sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kekhalifahannya. Kalau agama menurut Islam, kata Islam adalah kata jadian Arab yang asalnya Islama, akar katanya adalah salama yang berarti sejahtera, tidak tercela, tidak bercatat. Dari kata itu terjadilah kata masdar, salamat. Seterusnya salam dan sil. Salam atau sim berarti kedamaian, kesejahteraan, kepatuhan, penyerahan diri kepada Tuhan. Islam menggunakan istilah al-din yang terdapat Al-Quran, yaitu din al-Islam, untuk menjelaskan agama. Faitus Zabadi dalam Kamus Al-Muhid menjelaskan arti ad-din sebagai kemenangan, kekuasaan, paksaan, dan peribadatan. Din al-Islam dan ruang lingkupnya. Berdasarkan pengertian Islam dan al-din, maka pengertian din al-Islam adalah suatu konsep yang lengkap tentang hukum, undang-undang, dan peraturan-peraturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya. Semenjak Adam alaihi salam yang berakhir dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ruang lingkup ajaran agama Islam sangat luas dan mencakup semua aspek agama Islam adalah agama universal. Namun secara garis besar ruang lingkup terbagi menjadi akidah Islamiyah, syariah Islamiyah, dan akhlak. Akidah Islamiyah mencakup keimanan dan akidah tauhid, yaitu pembahasan tentang arkanul iman ataupun rukun iman. Sedangkan syariah Islamiyah adalah mencakup ibadah mahdoh ataupun rukun Islam, dan syariah muamalah yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, hukum, filsafat, iptek, pendidikan, dan olahraga, pergaulan, makan, minum, dan sebagainya. Kalau akhlak membahas tentang akhlak terhadap Tuhan dan akhlak terhadap manusia, ataupun akhlak antar manusia. Dan toleransi kehidupan beragama. Toleransi kehidupan beragama terdiri dari toleransi intern umat beragama, khususnya umat Islam, antar umat beragama, antar umat beragama dan pemerintahan. Toleransi interumat beragama adalah kerukunan di dalam umat beragama itu sendiri, sesama umat Islam yang berbeda mazhab dan aliran, dengan saling menghormati dan menghargai. Toleransi antar umat beragama adalah toleransi penganut agama yang berbeda untuk saling menghormati dan menghargai agama lain. Toleransi antar umat beragama dan pemerintah adalah toleransi yang harus diwujudkan oleh pemerintah yang bertugas mengayomi dan melindungi masyarakat yang homogen. Jadi rangkuman pada penjelasan kali ini adalah manusia adalah makhluk yang sempurna dan mulia
dan bertugas sebagai khalifah di muka bumi ini sebagai bentuk pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manusia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan selama di dunia dan konteks perannya sebagai khalifah di bumi. Baiklah, saya rasa cukup penjelasan pada video kali ini. Untuk pertanyaan bisa dibahas di grup ataupun di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.